يا هلا بيت النبي يا هلا الصفا بخيت من حبكم يطفر بما واتمنى Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa nasta'inu min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمد رسول الله. اللهم إنا نسألك باسمك العظيم المكنون أن تصلي على سيدنا محمد خير البرية صلاة تعطر لساننا بالطاعة وقلوبنا بالمحبة وأرواحنا بالمعرفة وأسرارنا بالشهادة وعلى الوصول وسلم عدد كمالك كما يليق بكماله birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Dalam pertemuan kali ini Al-Fakir akan membahas suatu kesaksian daripada pelayan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khatib baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu diserahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh kedua orang tuanya, sehingga beliau lebih 10 tahun mengabdi atau menjadi khatamnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tahu persis tentang kepribadiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sendirian di dalam beliau atau di tengah keluarga beliau. Karena kalau khadamnya seorang tokoh, pelayannya seorang pejabat, ini tentunya tahu persis kehidupan, sikap atau akhlak daripada si pejabat. Misalkan seorang jenderal, misalkan seorang presiden, ini ajudannya tahu persis bagaimana sikap dan watak asli daripada seorang presiden atau seorang jenderal. Karena sepandai-pandainya manusia menutupi dirinya di kala waktu bertemu dengan orang banyak, tetapi dia tidak akan bisa menutupi dirinya tatkala dia berada di rumahnya atau sendirian atau di tengah keluarganya. Jadi Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala adalah seorang ajudan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkesaksian, kata beliau, qala ma massattu dibajan wala harina al-yadu min kaffi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak menyentuh atau memegang kain sutra atau baju sutra al-yadu min kaffi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lebih lembut daripada telapak tangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku memegang bermacam-macam kain sutra
tetapi aku tidak pernah menemukan sesuatu yang lebih lembut daripada tangan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang lebih lembut daripada telapak tangan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wala syarrantu rayhatan kuntu atyabu min rayhati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku juga pun tidak pernah mencium suatu wewangian yang sama sekali yang lebih wangi daripada wanginya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga pun aku tidak pernah menemukan wewangian yang lebih wangi daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menurut anjuran pribadi baginda Nabi. Jadi dia tahu persis bagaimana wanginya badannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan lembutnya kedua tangan beliau. Walaqad khatabtu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 10 sinin, fama qala li quttu uffin. Dan sungguh-sungguh aku telah menjadi pelayan atau khadam atau ajudan daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 10 tahun. Fama qala li quttu uffin, maka beliau tidak pernah berkata padaku sama sekali, kata orang Madura, dia atau ji atau dia menjadi ajudan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam penyaksian beliau 10 tahun, beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah berkata iji atau istilahnya kata orang Madura dia, apalagi marah, apalagi beliau morak-morik, tidak pernah. Wala qawla li syai'in fa'altu lima fa'altahu, dan dia tidak pernah berkata pada sesuatu yang aku kerjakan, kenapa kamu kok kerjakan? Ini tanda bukti daripada hidupnya, tanda bukti bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bukan tipe seorang yang pemarah atau lekas marah. Wala li syai'in lam aqulu ana fa'alta kadza, dan dia tidak pernah berkata kepadaku yang aku kerjakan, yang aku tidak kerjakan. Ana fa'alta kadza, kamu kenapa tidak mengerjakan seperti ini? Muttafaq alaih. Hadis ini telah disepakati oleh seluruh ahlul hadis. Jadi hadis ini bukan hanya hadis sahih, tapi suatu hadis yang muttafaq alaih, dan di mana seluruh ahlul hadis menyepakatinya. Di mana seluruh ahlul hadis, baik dalam kitab musnad mereka atau kitab sahih mereka, mereka menulis tentang kesaksian Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala. Ini bagaimana nampaknya kelakuan akhlak baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak pernah marah, beliau tidak pernah murah-marah. Bahkan kata Sayyidina Anas, kalau mengerjakan sesuatu dia tidak pernah ditanya kenapa kamu mengerjakan ini. Maksudnya pekerjaan yang mubah, bukan pekerjaan yang haram. Kalau pekerjaan yang haram, jelas, tegas bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas Rasulullah marah kalau pekerjaan yang haram atau maksiat. Akan tetapi kalau hanya pekerjaan rumah tangga, kerjaan biasa yang tidak ada sangkut pautnya dengan soal, misalkan dengan soal ibadah makhluk, seumpama sudah ada melakukan kesalahan, beliau tidak pernah memarahinya, dan beliau tidak pernah kenapa kamu kerjakan ini atau berkata cik pada Sayyidina Anas, tidak. Beliau sangat sopan dan sangat berakhlakul karimah terhadap ajudannya, apalagi kepada orang lain. Ini kesaksian Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala. Sehingga dalam kesimpulannya Sayyidina Anas dalam riwayat yang lain, Anas radhiyallahu ta'ala
baiknya bekerja. Muttafaq alaih. Sehingga Rasulullah SAW bersabda kepada kita yang diawali dengan contoh perilaku beliau, akwal beliau yang kita harus tiru. Juga beliau mengajarkan kepada kita. Wa an Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dan dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, inna man habbukum ilayya wa aqrabukum minni majlisan yaumil qiyamah uhasibukum akhlaqa. Sesungguhnya madhabukum, orang yang paling aku cintai di antara kalian, ilayya, inna madhabukum ilayya, sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian padaku, wa aqrabukum minni majlisan, dan orang yang paling dekat ya padaku tempat duduknya yaumul qiyamati, di hari kiamat kelak, uhasibukum akhlaqa, adalah orang yang paling baik budi pekertinya. Wa inna mawtukum ilayya, dan aku yang paling benci di antara kalian. Wa ab'adukum minni yaumil qiyamah, yang paling jauhnya tempat duduknya denganku di antara kalian dan di hari kiamat. As-sarsarun al-mutasaddiqun wal mutafahhiqun, adalah orang as-sarsarun mutasaddiqun wal mutafahhiqun. Qalu ya Rasulullah, bertanya para sahabat, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qad alimna as-sarsarun mutasaddiqun, aku telah tahu tentang makna sarsarun dan mutasaddiqun. Wal mutafahhiqun, apa yang dimaksud mutafahhiqun? Qala al-mutakabbirun, adalah orang-orang yang sombong. Rawahu Tirmidzi wa qala hadis hasan sahih. Wasarsar kathir dalam takallufan, yang dimaksud dalam sarsar adalah memperbanyak berbicara takallufan, tetapi dengan cara memaksa diri atau berbuat. Wal mutasaddiq, dan orang yang mutasaddiq, syin bukan shad. Al-mutawwil dikali orang yang memperpanjang pembicaraannya. Wa yatakallamu bil fihi, dan berbicara dia dengan memenuhi mulut mereka, tafasuhan, memaksakan diri, artinya berfasih-fasih. Wa ta'dhima bi kalimi, dan mengagungkan pembicaraannya sendiri. Jadi dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu anhu, sesungguhnya orang yang paling dicintai Rasulullah nanti di hari kiamat dan yang paling dekat kedudukannya dengan baginda Nabi Muhammad SAW di hari kiamat, yaitu orang-orang yang paling baik akhlaknya, dan orang yang jauh daripada baginda Rasulullah SAW nanti yaumul qiyamah, na'udzubillah min dzalik, dan yang paling dibenci oleh Rasulullah SAW. Yang pertama adalah as-sarsarun, orang yang berbicara banyak takalluf. Artinya takalluf, dia menyusun pembicaraan dengan serapi mungkin, tetapi tidak muncul dari lubuk hati. Artinya dia berbicara tidak keluar dari hatinya, tetapi dengan disusun dengan serapi mungkin agar orang tertarik. Ini namanya takalluf. Dan pembicaraan tersebut diperpanjang. Ini sebenarnya ancaman juga terhadap kami selaku khotbah. Khotbah ini adalah ahli orasi. Kami yang ahli pidato. Kami yang menyampaikan pengajian kepada umat, menyampaikan nasihat kepada
pembicaraan tersebut tidak muncul dari halak hatinya, bukan karena buah dari perbuatan atau pengalamannya, tetapi hanya susunan kata-kata yang disusun secara rapi untuk menyentuh hati masyarakat. Tetapi dalam pembicaraan tersebut jauh dari fakta keadaan jiwanya atau rohaninya. Ini juga masuk kategori salah satu. Juga pun apa maksudnya pun, yaitu memperpanjang pembicaraannya. Mulut lisan mereka dipenuhi dengan pembicaraannya seakan-akan fasih, memikat, memukau, atau bisa membuat lucu seseorang, tertawa terpingkar-pingkar. Ta'ziman lil kalim dia melakukan pembicaraannya. Maksudnya seperti apa para ulama, maksudnya ta'ziman lil kalim ini seperti perkataan para ulama ahli sufi, perkataan Imam Ghazali dalam kitabnya yang seorang ahli nasihat, katakanlah seorang ahli pidato, itu gemar memberikan pidato, tetapi tidak suka dipidatoin, tidak suka dinasihati. Mereka gemar memberikan nasihat, tetapi tidak ada nasihatnya yang masuk pada dirinya sendiri, dan tidak mau dinasihati orang lain. Mereka gemar menasihati orang lain, tetapi tidak ada nasihat yang masuk pada dirinya sendiri. Tetapi kalau dia dinasihati orang lain, tidak mau. Dia gemar membicarakan kebenaran atau kalam hikmah, tetapi tidak ada satupun kalam hikmah yang menyentuh hatinya, yang menjadi nur kepada hatinya. Dia gemar mengutip pembicaraan yang dikutip daripada Quran atau hadis, tetapi tidak ada satu ayat pun, tidak ada satu hadis pun yang mempengaruhi hatinya, membentuk karakternya, apalagi menjadi nur dalam kehidupannya. Ini masuk dalam kategori orang-orang yang juga pun diancam oleh Baginda Rasulullah SAW. Termasuk mutafahhimun, ini berkenaan siapa dia? Orang-orang yang menyombongkan dirinya. Kenapa kok disebut menyombongkan dirinya? Karena dia merasa pembicaraannya, kata orang muda, lapaju, bentar lapaju, kalamnya paju kepada masyarakat, nasihatnya sudah paju, diterima oleh yang ramai. Bahkan lebih parah lagi, nasihatnya dijual, diberi tarif, diberi harga. Ini bukan hanya diancam oleh Baginda Rasulullah SAW, tetapi dia akan jauh daripada Rasulullah SAW. Dan doakan semoga al-fakir tidak masuk pada golongan yang buruk ini, golongan yang seakan-akan secara zahir kefasuhan, secara zahir adalah orang-orang yang fasik, berbicara fasik, berbicara lancar, tidak tersedak-sedak, tidak terbata-bata. Jadi pada hakikatnya pembicaraan itu bukan muncul dari hatinya, bukan muncul daripada nur dari hatinya, bukan, tetapi hanya kalimat-kalimat susunan kata yang ditata secara rapi untuk memukau, untuk paju kata orang dulu, untuk diterima halayak ramai. Dan itu semua tidak lain adalah dalam kurung bagian daripada bisnisnya untuk meraih, untuk meraup keuntungan duniawi, untuk meraup kekayaan materi. Na'udzubillah min dzalik, na'udzubillah min dzalik. Dan itu pun akan terjadi di akhir zaman
sebagaimana yang disabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tanda-tanda daripada akhir zaman adalah kathirul khutbah, akan banyak ahli orasinya, banyak ahli pidatonya, banyak ahli ceramahnya, wa qalilun fuqaha'u, dan sangat sedikit yang ngerti kata faqih, yang ngerti tentang agamanya. Orang yang ngerti agama pasti dia warok, pasti dia sukut, pasti dia tawadhu. Tetapi orang yang tidak faqih di dalam agama, hanya sebatas tahu, hanya sebatas alim, dia jauh daripada kewaraan, jauh daripada sifat sederhana. Bahkan dia menggunakan agama untuk mengumpulkan pundi-pundi uang, untuk mengumpulkan pundi-pundi harta benda. Na'udzubillahi min dzalik, na'udzubillahi min dzalik. Inilah pedagang-pedagang yang berlabelkan pedagang agama. Dan semoga hadis ini meluruskan kita, terutama Al-Fakir sendiri, karena Al-Fakir sendiri adalah yang sering memberikan nasihat, juga pun yang sering berorasi, sering memberikan khutbah atau pidato. Dan semoga pidato atau nasihat daripada Al-Fakir muncul daripada lubuk hati Al-Fakir. Bukan hanya susunan kata atau susunan kalimat yang disusun memaksakan diri untuk fasih, artinya tak harus berbuat-buat, tidak sesungguhnya apa yang di dalam, yang di luar tidak sesungguhnya apa yang di dalam. Alhamdulillah dari ini bagian daripada orang munafik. Dan inilah yang disabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab Ihyaul Ulumuddin, aktsarul munafiqin dari ummah qarra'uha. Paling banyaknya munafik daripada umat ini adalah qarra'uha, kiai dunia. Kalau Al-Fakir mengerti qarra'uha itu adalah kiai dunia. Dia tidak mau mengajar, tidak mau memberi nasihat kepada umat, tidak mau berpidato kecuali dia dibayar. Ilmunya dijual dengan recehan dunia, ilmunya dijual dengan qalilun minad dunya. Inilah yang disebut Rasulullah yang terjadi kepada orang munafik. Aktsarul munafik dari ummah qarra'uha. Kalau Syekh Sholat Al-Albani dalam kitab Sahih mengartikan qarra'uha adalah ulama-ulama sunnah atau ulama-ulama dunia atau ulama arif atau dan sebagainya, yang mana yang menjadi tujuannya hanya dunia saja, yang menjadi tujuannya kiblatnya hanya dunia. Tetapi yang dibicarakan adalah ilmu hikmah, yang dibicarakan adalah mengutip dari hadis atau Al-Quran, susunan dari kalimat yang rapi, yang memukau, tetapi hatinya jauh daripada khusyuk, hatinya jauh daripada khauf kepada Allah, tetapi hatinya tidak jarang menangis kepada Allah, hatinya tidak menangis kepada Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Doakan saya menulis terhadap para saudara jemaah dan kepada semua pemirsa pada TV dan juga polisi yang menyaksikan nasihat ini. Jangan lupa doakan Al-Fakir, semoga Al-Fakir selamat diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Al-Fakir tidak jauh daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أنفاس جنات مفاتح رحمة داوم النبي تصفى
النبي